Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi sistem informasi akuntansi. Untuk tema materi kali ini adalah kami dari kelompok 6 punya materi yang sistem pencatatan retur pembelian kredit dan sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Windrawati Siahaan, 2. Retno Budi Rahayu, 3. Putri Iklima, dan 4. Tri Utami. Profil perusahaan kami akan menjelaskan nama perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Prima Mandiri Garment and Manufacture. Awal beroperasi kami Januari 2010. Apa sih visi perusahaan kami? Visi perusahaan kami menjadi perusahaan garment dan manufaktur paling berpengaruh di Indonesia. Yang ketiga, misi perusahaan kami yaitu memberikan produk yang berkualitas internasional. Yang kedua, memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Struktur organisasi perusahaan kami yang terdiri dari direktur. Di bawah direktur ada sekretaris. Di bawah direktur ada beberapa manajemen atau manajer yang terdiri dari logistik manager, financial manager, HRD manager, marketing manager, factory manager. Ada logistik manager ini membawahi beberapa staf atau bagian yang terdiri dari raw material, inventory, delivery. Financial manager membawahi accounting atau finance. HRD manager itu membawahi para staff. Marketing manager itu membawahi bagian sales dan marketing. Dan yang terakhir factory manager yang membawahi packing, production, and finishing. Apa sih produk yang dihasilkan oleh PT Prima Mandiri Garment dan Manufacture? Perusahaan kami memproduksi 1. Pakaian jadi, kedua topi, kami memproduksi 3 jaket, dan yang keempat kami memproduksi tas. Langsung kita ke materi. Sistem pencatatan retur pembelian kredit. Barang yang sudah diterima dari pemasok ada kalanya tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian atau SOP. Ketidaksesuaian tersebut kemungkinan terjadi karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Fungsi-fungsi yang terkait dengan retur pembelian, yang pertama itu fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengirim. Yang kedua, fungsi pembelian. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Ketiga, fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi akuntansi. Mencatat transaksi retur pembelian dalam retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dalam kartu utang. Dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian. 1. Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian. 2. Laporan pengiriman barang
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Nah, di sini ada contoh memo debit ya teman-teman. Ada nomornya, ada tanggal, dan surat order pengiriman, dan yang lainnya. Contoh formulir pengiriman barang. Ada nama perusahaannya, kepada perusahaan apa barangnya dikirim, dan nama barang serta tanggal barang tersebut dikirim. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian kredit. 1. Jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Di sini ada contoh kartu retur pembelian. Di jurnal retur pembelian ini ada tanggal, nama pemasok, nomor memo, uang dagang, dan yang lainnya. Biar lebih lengkapnya lagi dapat kita lihat di makalahnya ya teman-teman. 2. Kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Ini ada dokumen kartu persediaan. Di kartu persediaan ini kita membuat nomor kode persediaan, nomor kode barang, alamat. Dan di sini juga ada kolom diterima, dipakai, dan sisa. Di kolom diterima ini kita mencatat tanggal, yaitu tanggal berapa barang tersebut diterima dan berapa jumlahnya atau kuantitasnya. Dan di kolom dipakai kita mencatat tanggal, yaitu tanggal berapa barang tersebut dipakai atau dikeluarkan dan berapa jumlahnya atau kuantitasnya. Dan di kolom sisa ini kita membuat sisa dari barang setelah kita kurangkan dari barang yang diterima dikurangi barang yang kita pakai atau kita keluarkan. Kita buat tanggalnya dan kita membuat kuantitasnya atau jumlahnya. 3. Kartu utang. Dalam sistem retur pembelian, kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Nah, di sini di slide ke-15 ini kita sudah punya contoh dokumennya. Ini adalah dokumen kartu utang. Kartu utang ini biasanya digunakan untuk pencatatan dari faktur-faktur data hutang toko lain kepada toko kita gitu. Jadi kartu utang ini isinya apa aja? Yang pertama ada nama toko, kemudian ada alamat dan nomor telepon. Dan di dalam tabel ini ada tanggal dan ada nomor bukti. Ini nomor bukti faktur. Terus ada keterangannya. Keterangannya ini biasanya barang di list pertama dalam faktur, kemudian masukkan ke debit atau kredit. Jadi kalau untuk hutang itu kan pasti bertambah di kredit kan. Di kredit kemudian nominalnya masuk ke saldo.
masuk saldo, kemudian kalau nanti toko ini bayar akan masuk ke debit dan dia akan dikurangi gitu kan. Terus kemudian saya akan menjelaskan sistem pencatatan retur pembelian kredit. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian kredit itu ada 3. Yang pertama prosedur perintah retur pembelian kredit. Jadi retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan barang ke pemasok adalah memo debit. Kedua, prosedur pengiriman barang ke pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Untuk prosedur yang ketiga adalah prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian, yakni memo debit dan laporan pengiriman barang, dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurangan utang. Kemudian, di sini kita ada sistem pencatatan retur pembelian kredit. Kita ada bagian aliran dokumen atau dokumen flowchart. Jadi, jalannya pembelian itu seperti ini, mulai dari pembelian, kemudian membuat memo debit, terus memo debit ini menjadi beberapa rangkap. Yang pertama untuk bagian pengiriman, dan yang kedua untuk bagian gudang. Dan bagian ketiga itu ada sebagai memo debit. Jadi, dalam satu arsip pembelian itu dibagikan kepada beberapa bagian untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan pengarsipannya masing-masing gitu. Jadi di bagian pengiriman ini akan menerima laporan dan menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya. Kemudian di bagian gudang itu mereka akan menerima memo debit, kemudian mengirimkan ke bagian pengiriman, dan memo debit ini akan diarsipkan serta dicatat dalam kartu utang. Kemudian sistem catatan retur pembelian kredit sebagai berikut. Jadi di bagian jurnal ini akan menerima memo debit dari bagian gudang. Menerima memo debit dari bagian gudang, kemudian jurnal retur pembelian dibuat. Terus di bagian utang itu dia menerima memo debit dari pembelian, kemudian surat pengantar mendapatkan surat pengantar juga, dan membandingkan kuantitas LPB dengan memo debit. Jadi di cross check dulu yang mau diretur dengan memo debitnya. Kemudian barang yang akan diretur dikirimkan ke pemasok. Di bagian kartu persediaan itu mendapatkan memo debit juga yang tujuannya untuk mengisi harga pokok persediaan dan mengarsipkan di kartu persediaan. Kemudian di slide berikutnya kita ada sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek, misalnya biasanya karena jumlahnya yang relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu Fluctuation Fund Balance System dan Impress System. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang tertulis pada formulir cek. Dengan demikian, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar.
Yang kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas akan direkam juga oleh bank, yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Kemudian yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancelled check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Di samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan ulang, dikirim kepada kreditur, dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya hutang. Kemudian di sini ada sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Ada contoh dokumen buktinya sebagai kas keluar. Jadi isinya apa aja? Di sini ada bukti kas keluar, misalnya nama PT-nya PT Prima Mandiri Garmen dan Faktur, dibayarkan kepada siapa, jumlahnya berapa, dan tujuannya ini untuk apa gitu. Kemudian di slide berikutnya ada sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Dokumen yang digunakan adalah cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pihak bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua macam cek, yaitu cek atas nama dan cek atas tunjuk. Berikut adalah contoh dari dokumen cek. Selanjutnya, dokumen yang digunakan ketiga yaitu permintaan cek atau check request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang bukan untuk pembayaran hutang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Dalam transaksi pembelian barang, pengeluaran kas untuk pembayaran hutang kepada pemasok tidak memerlukan dokumen permintaan cek, dikarenakan sistem pembelian secara otomatis mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok ke tangan bagian utang, sehingga bagian ini memiliki dasar untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pembelian jasa seperti jasa asuransi, iklan, dan telepon, fungsi yang bertanggung jawab untuk mengadakan jasa tersebut mengajukan permintaan cek kepada bagian utang untuk keperluan pembayaran kepada para pemasok jasa tersebut. Dan selanjutnya bagian utang membuat bukti kas keluar. Dan berikut adalah contoh dokumen permintaan cek atau check request. Selanjutnya, fungsi yang terkait dari sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang pertama yaitu fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini melakukan pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dari persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian kartu persediaan dan bagian kartu biaya. Kemudian pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesalahan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dalam metode pencatatan utang tertentu, fungsi akuntansi juga berfungsi menyelenggarakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar
yang berfungsi sebagai buku bantu utang perusahaan. Dan selanjutnya jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar, kedua, prosedur pembayaran kas, dan ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk pembayaran utang, yaitu account payable procedure dengan contoh gambar sistem sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung share pertanyaan kalian di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.